Seorang wanita bernama Nurlela berusia 34 tahun, anak Pak Nandini, seorang pelayan yang tinggal di Bangka Barat. Nurlela sendiri punya 2 anak, dikenal sebagai wanita yang ramah, banyak teman, sering membantu, bahkan dirinya dikenal banyak orang. Pasca bercerai dengan suami pernikahan pertamanya, Nurlela pun fokus untuk kehidupan 2 anaknya. Sebagai wanita yang mandiri, di awal Nurlela usai bercerai dengan suami pertamanya tak ingin menikah lagi, bahkan Nurlela hanya ingin bekerja untuk kedua anaknya. Namun takdir berkata lain, Nurlela berkenalan dengan Supri, lelaki yang dikenalnya tak jauh dari rumah tetangganya sendiri. Cukup lama menyanda, akhirnya di tahun 2021 Nurlela pun menikah lagi usai dirinya berkenalan dengan seorang lelaki bernama Supri, 49 tahun. Supri sendiri pekerjaannya sebagai petani yang tak jauh dari rumahnya sendiri. Tiap hari Supri pergi pagi dan pulang sore untuk kehidupan keluarga. Pernikahan sirinya dengan Supri di awal baik-baik saja, bahkan usai menikah siri, kedua anak dari Nurlela pun tinggal dengan Supri dan Nurlela di salah satu rumah yang memang tak jauh dari keluarga Nurlela sendiri. Namun lama-lama nampaknya pernikahan mereka tetap bahagia di awal. Keduanya kerap cekcok, bahkan para tetangga dan kedua anak Nurlela pun tahu masalah ini. Seperti halnya di tanggal 26 November 2023 saat subuh hari, anak pertama dari Nurlela bangun mendengar suara keributan di kamar sang ibu. Namun nampaknya sang anak tak menanggapi karena sudah biasa. Lama-lama muncul suara sang ibu mengeluh kesakitan hingga sang anak penasaran dan mengintip. Kaget saat itu karena melihat ayah tirinya sedang memukul sang ibu beberapa kali, dirinya bingung hingga akhirnya berteriak meminta tolong kepada para warga, meminta pertolongan. Sadar anak Nurlela meminta pertolongan, Supri pun kabur pakai sepeda motornya. Supri meninggalkan sang istri siri di kamarnya usai dirinya melakukan penganiayaan kepada sang istri. Warga berdatangan membantu anak Nurlela yang berteriak hingga akhirnya menemukan Nurlela sedang dalam kondisi tragis di kamarnya sendiri. Para warga saat itu pun mencari Supri, suami siri dari Nurlela, namun tak ada, hanya menemukan linggis, alat yang dipakai oleh Supri. Langsung saja dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Tak lama warga yang lain pun melaporkan kepada pihak kepolisian. Keluarga pun langsung melihat kondisi Nurlela yang sedang dalam perawatan. Pihak dari yang berwajib pun langsung interogasi para tetangga dan juga anak-anak Nurlela. Mendapatkan laporan langsung menyelidiki dan melakukan pengejaran mencari Supri, suami siri Nurlela. Supri sendiri saat itu bahkan langsung dimasukkan DPO, data pencarian orang, setelah melakukan penyelidikan dan mendapatkan keterangan dari korban sendiri yaitu Nurlela. Menurut Nurlela, keduanya cekcok lagi-lagi masalah keuangan. Saat itu Supri menggadaikan motor senilai 2 juta, namun tak lama menanyakan uang kepada sang istri. Nurlela pun mengungkapkan kalau uang tersebut sudah habis dipakai keperluan bayar hutang, bahkan keperluan keluarga yang lain. Tak terima uang tersebut habis, Supri pun ngamuk dan kesal kepada sang istri yang dinilai boros hingga berujung cekcok. Tak lama bahkan Supri pun melakukan KDRT kepada Nurlela. Di tanggal 26 November 2023 di subuh itu, Nurlela bangun. Tiba-tiba Supri di belakang melakukan penganiayaan kepada sang istri. Saat Nurlela berteriak meminta tolong, Supri langsung menikam beberapa kali ke wajah, tubuh, bahkan ke mata Nurlela. Sadar mendengar putri tirinya meminta tolong pada para tetangga, Supri yang ketakutan meninggalkan tempat tersebut dengan membawa motornya. Pihak yang berwajib pun bekerja keras melakukan pencarian kepada Supri hingga akhirnya di tanggal 4 Desember 2023, Supri pun akhirnya berhasil diamankan di Bangka Tengah. Penangkapan dari Supri sendiri ternyata mendapatkan info dari warga dan mendapatkan berita dari warga. Saat melakukan penangkapan kepada Supri, Supri memberikan perlawanan hingga akhirnya didor pihak yang berwajib. Saat itu kondisi Supri pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kondisi Supri yang down dan juga kritis. Tak lama dari pihak kedokteran memberitahu kepada pihak yang berwajib kondisi Supri sudah tak bisa terselamatkan, Supri sudah berpulang. Keluarga Nurlela nampak tenang dan lega mendapatkan pemberitaan kalau Supri sudah tak bernyawa lagi, sementara keluarga Nurlela kini harus fokus kepada Nurlela sendiri. Kedua anak Nurlela kini dalam perawatan keluarga Nurlela. Alhamdulillahnya semua penanganan Nurlela di rumah sakit ditangani pemerintah setempat. Hingga akhirnya Nurlela mendapatkan perawatan, meski dirinya tak bisa pulih 100%, bahkan sebelah matanya tak bisa melihat, namun Nurlela masih bersyukur dirinya masih bisa merawat anak-anak dan bersama anak-anak. Mengaku menyesali pernikahan keduanya dengan Supri membuat dirinya seperti ini, tapi Nurlela pun tak mau meratapi nasib. Nurlela yang ingin sembuh, ingin bersama anak-anak, bahkan tak pernah terpikir untuk menikah lagi, hanya ingin bersama keluarga. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.